Bagaimana caranya agar rumput-rumput tidak bisa tumbuh pada lahan pesawahan kita, sahabat Ebib semua. Begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ebib, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi pengetahuan serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat Ebib semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan serta kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat dan kuat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dalam melakukan budidaya tanaman padi, tentu saja kita harus melakukan perawatan terhadap tanaman padi kita semaksimal mungkin. Tujuannya untuk mendapatkan pertumbuhan pada tanaman padi kita menjadi tanaman padi yang dapat tumbuh dengan sehat, dapat tumbuh tanpa adanya gangguan daripada serangan hama dan penyakit, terutama musuh utama tanaman padi yang berada di lahan pesawahan, sahabat Ebib semua. Apa itu musuh utama tanaman padi yang berada di lahan? Tentu saja rumput atau gulma, sahabat Ebib ya, yang menjadi pesaing bagi tanaman padi kita dalam merebut unsur hara yang tersedia di lahan pesawahan kita, sahabat Ebib. Jadi padi-padi kita ini apabila banyak rumputnya akan terjadi persaingan ya dalam penyerapan unsur hara yang ada di dalam lahan, sahabat Ebib. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada sahabat Ebib semua bagaimana caranya agar rumput-rumput tidak bisa tumbuh pada lahan pesawahan kita, sahabat Ebib semua. Begini caranya. Silakan sahabat Ebib simak baik-baik. Boleh disiapkan pensilnya, kertasnya, ballpointnya, agar step demi step, tahap demi tahap yang akan saya jelaskan bisa dimengerti dan difahami oleh sahabat Ebib semua. Untuk itu mohon jangan di skip videonya agar sahabat Ebib tidak gagal faham. Dan insya Allah cara ini terbukti dan sudah berhasil saya lakukan, sahabat Ebib semua. Ada sebuah cara yang perlu diketahui oleh sahabat petani semua, bagaimana caranya kita mengendalikan rumput yang ada di lahan pesawahan kita ya, agar rumput-rumput tidak bisa tumbuh, tetapi kita tanpa memerlukan biaya untuk membeli herbisida, juga tanpa melakukan proses pencabutan atau matun di lahan pesawahan, sahabat Ebib ya. Caranya adalah kita melakukan teknik atau sistem pengairan berselang atau pengairan intermittent, sahabat Ebib. Caranya bagaimana? Yaitu kita melakukan sistem pergantian penggenangan dan penyurutan air di lahan pesawahan kita, sahabat Ebib. Cara ini juga banyak sekali manfaatnya ya bagi lahan pesawahan kita. Terutama yang pertama, sahabat Ebib, lahan pesawahan kita akan tetap subur, sahabat Ebib, karena mikroorganisme yang berada di lahan pesawahan kita tetap melimpah. Karena bakteri-bakteri pengurai yang ada di lahan pesawahan kita tidak mati terkena oleh herbisida atau obat rumput yang biasa kita gunakan, sahabat Ebib. Ya, sehingga keuntungan yang didapatkan unsur hara masih tetap banyak sehingga menyebabkan lahan pesawahan kita akan tetap subur untuk jangka yang lebih panjang, sahabat Ebib. Sahabat Ebib semua, bagaimana cara melakukan sistem pengairan intermittent atau pergantian berselang ini, sahabat Ebib? Silakan sahabat Ebib simak baik-baik ya.
Tapi diingat sahabat Ebib ya, tujuan kita melakukan ini adalah untuk menekan biji-biji rumput agar tidak berkecambah apalagi tumbuh di lahan pesawahan kita. Itu tujuannya sahabat Ebib ya. Yang pertama sahabat Ebib, pada saat usia 1 sampai 6 hari setelah tanam, artinya dari mulai tanaman atau benih padi kita ditandurkan, hari pertama sampai 6 hari setelah tanam, airi sawahnya atau genangi lahannya setinggi 2 cm kurang lebih sahabat Ebib. Ini tujuannya untuk menekan biji-biji gulma agar tidak bisa berkecambah. Sekali lagi, di usia 1 sampai 6 hari setelah tanam, genangi airnya jangan tinggi-tinggi, cukup 2 cm saja digenangi airnya sahabat Ebib semua. Tetapi perlu diperhatikan, sebelum kita melakukan penanaman padi, kita amankan dulu, kita bersihkan dulu lahan dari keong sahabat Ebib ya. Kemudian di usia 7 sampai 10 hari setelah tanam, lahannya kita buat macak-macak. Kita surutkan airnya sahabat Ebib sehingga menjadi macak-macak seperti ini sahabat Ebib. Cukup usia 7 sampai 10 hari saja kita buat macak-macak seperti ini ya sahabat Ebib ya. Tujuannya agar ketika kita akan melakukan pemupukan yang pertama, sahabat Ebib, biasanya di usia 8 sampai 10 hari sahabat Ebib, lahannya tidak terlalu tergenang atau dalam kondisi macak-macak seperti ini sahabat Ebib ya. Lalu di usia 11 hari sampai 16 hari setelah tanam, lahannya kita genangi lagi sahabat Ebib dengan air ya, setinggi 2 sampai 3 cm sahabat Ebib. Ini usia 11 sampai 16 hari setelah tanam, kita genangi lagi dengan air setinggi 2 sampai 3 cm saja sahabat Ebib ya. Di usia 17 sampai 22 hari setelah tanam sahabat Ebib, airnya kita surutkan lagi, kita buat lagi keadaannya macak-macak. Tujuannya apabila sahabat Ebib yang biasa melakukan pemupukan 3 kali dalam sekali musim tanam, biasanya di usia 20 sampai 22 hari ini melakukan pemupukan yang kedua ya sahabat Ebib, sehingga ketika melakukan pemupukan airnya dalam keadaan macak-macak sehingga ideal untuk melakukan pemupukan. Ini usia 17 sampai 22 hari airnya disurutkan kembali, kondisinya menjadi macak-macak sahabat Ebib semua. Kemudian sahabat Ebib, di usia 23 hingga 30 hari setelah tanam, lahannya kita genangi lagi, kita kasih air lagi agak tinggi sahabat Ebib ya, sekitar 4 sampai 5 cm sahabat Ebib ya. Ini di usia 23 sampai 30 hari setelah tanam, diairi lagi 4 sampai 5 cm ketinggian airnya di lahan sahabat Ebib. Lalu di usia padi 31 sampai 36 hari setelah tanam, airnya kita surutkan lagi sahabat Ebib menjadi macak-macak. Di usia 31 sampai 36 hari, air yang tergenang tadi kita buang lagi, kita surutkan lagi sehingga macak-macak apabila akan melakukan pemupukan berikutnya agar airnya tetap macak-macak sahabat Ebib. Usia padi 37 sampai 45 hari setelah tanam, lahannya kita genangi lagi sahabat Ebib ya, dengan air setinggi kurang lebih 5 cm. Nah, di usia 37 sampai 45 hari ini padi mengalami atau berada pada fase primordia sahabat Ebib, di mana pada usia ini padi sedang melakukan peralihan daripada fase vegetatif menuju fase generatif, sehingga sangat membutuhkan banyak air untuk proses generatifnya, untuk proses perkawinannya, sehingga nanti menjelang bunting muda kecukupan air di lahan tersedia sahabat Ebib ya. Kemudian di usia padi 45 sampai 50 hari setelah tanam, kita
buang lagi airnya, kita surutkan lagi sahabat ebib menjadi macak-macak. Nah, pada saat ini biasanya padi mengalami saat bunting muda, ada juga yang bunting tua. Sehingga pada masa bunting ini lahan tidak terlalu basah, karena lahan yang terlalu basah rentan akan terserang oleh penyakit jamur atau bakteri. Sehingga kita buang airnya menjadi macak-macak agar lahan di pesawahan tidak terlalu basah di usia 45 sampai 50 hari setelah tanam. Nah, setelah itu di usia padi 51 sampai 70 hari setelah tanam, kita genangi lagi airnya sahabat ebib. Ini boleh tinggi ya genangan airnya, antara 5 sampai 10 cm. Karena di usia 51 sampai 70 hari ini biasanya padi dari bunting tua, kemudian proses mengeluarkan malai sehingga sampai pada masa pengisian. Sahabat ebib, di usia 51 sampai 70 hari ini tumbuhan padi, tanaman padi di lahan sangat banyak membutuhkan air untuk proses mengeluarkan malai dan proses pengisian. Di usia 51 sampai 70 hari itu kita genangi dengan air yang cukup tinggi 5 sampai 10 cm sahabat ebib semua ya. Dan yang terakhir sahabat ebib, di usia 70 hari sampai menjelang panen, lahan pesawahan kita barulah kita keringkan sekering-keringnya agar proses pemasakan buah malai-malai padi yang sudah berisi, proses pemasakannya bisa berjalan dengan lancar dan lebih cepat. Keringkan airnya setelah usia 70 hari sampai panen sahabat ebib semua ya. Baik sahabat ebib semua, itulah langkah pasti dan nyata yang saya selalu lakukan ketika saya menanam padi untuk menekan gulma-gulma atau rumput tidak bisa tumbuh. Rumput seperti di penjara ya sahabat ebib, tidak bisa berkecambah dan tidak bisa tumbuh di lahan pesawahan kita dengan sistem pengairan yang seperti ini sahabat ebib. Ini sudah saya buktikan berulang kali. Ini sawah saya juga seperti ini sahabat ebib. Ini tanpa herbisida, juga tanpa proses pematunan sahabat ebib. Alhamdulillah sawah saya terbebas dari yang namanya rumput dan gulma. Tidak nampak satupun sahabat ebib. Alhamdulillah sahabat ebib. Semoga sahabat ebib ini bisa menjadi informasi yang penting dan bermanfaat bagi sahabat ebib semua. Namun sahabat ebib semua pasti banyak yang bertanya-tanya, Kang katanya bagaimana bagi yang lahannya tidak hujan? Sahabat ebib semua, perlu diketahui lahan saya ini juga adalah lahan tada hujan sahabat ebib. 100% mengandalkan airnya dari air hujan. Tapi sahabat ebib, ketika terjadi kemarau atau hujan tidak kunjung datang, saya berusaha dan berikhtiar. Kita wajib berupaya. Saya mengambil air, menyedot air ya dari sungai yang ada di belakang saung sana sahabat ebib ya. Saya juga menyedot air apabila tidak ada air hujan sahabat ebib. Nah, jadi perlakuan pengaturan teknik pengairan seperti ini apabila diterapkan pada lahan yang ada irigasi airnya tentu akan lebih maksimal dan lebih efektif. Sahabat ebib tidak perlu lagi merusak lahan dengan menggunakan herbisida yang berbahan aktif kimia untuk memberantas rumput. Dengan melakukan sistem ini banyak sekali manfaat yang kita peroleh sahabat ebib. Lahan tetap subur karena mikroorganisme tidak mati sahabat ebib oleh bahan kimia, sehingga unsur hara yang tersedia di lahan masih dapat melimpah sahabat ebib. Juga manfaat yang kedua sahabat ebib adalah ini akan menghindarkan lahan kita dari yang namanya gejala asem-aseman. Dengan sistem pengairan intermittent atau berselang ini juga akan mencegah terjadinya asam-aseman pada padi karena tanahnya yang asam sahabat ebib. Dan tentu saja manfaat yang paling utama dari sistem pengairan seperti ini adalah lahan kita terbebas dari gulma. Padi-padi kita bebas tumbuh di lahan tanpa ada saingan pada saat menyerap unsur hara, baik yang kita berikan maupun yang sudah tersedia di lahan sahabat ebib.
Baik sahabat Ebib semua, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi para petani semuanya. Tak lupa kepada sahabat Ebib semua yang belum menekan tombol subscribe-nya, mohon dibantu ditekan tombol subscribe-nya, ditekan pula tombol like-nya apabila sahabat Ebib menyukai video saya ini, informasi ini sahabat Ebib. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada sahabat-sahabat Ebib yang selalu setia bersama channel Eko Budi YouTube Farm ini. Kita sama-sama sharing tentang budidaya tanaman padi. Silakan sahabat Ebib berkomentar dan bertanya di kolom komentar dengan baik dan sopan. Dibagikan video ini apabila dirasa bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ladang ibadah buat kita semua, menyebarkan informasi yang bermanfaat buat orang lain sahabat Ebib. Sahabat Ebib semua, kita berjumpa lagi di video yang akan datang sahabat Ebib. Apabila ada salah-salah kata saya mohon dimaklum, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.